Selamat pagi semuanya. Saya Sony Fernanata dengan NIM D10121711046 ingin memaparkan hasil proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Waktu dan Biaya Berbasis Mutu ISO 9001 tahun 2000 pada proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Insinyur M. Indrayadi, MTIPM, dengan NIP 1957 0825 198 403 1001. Dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Insinyur Rafi'i, MSc, IPM, dengan NIP 1965 080 21 990 031 004. Dan saya juga banyak terima kasih kepada dosen penguji utama saya, yaitu Bapak Insinyur Syahrudin MTIPM dengan NIP 1968 090 81 997 021 001. Dan dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Riani Pratiwi, STMT, dengan NIP 1975 11031 999 03 2001. Yang dalam pokok pembahasan saya ada tiga, yaitu satu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Dalam bab pendahuluan ada subbab yang berjudul latar belakang, yaitu proyek konstruksi merupakan rangkaian mekanisme pekerjaan yang sensitif terhadap setiap aspek dalam proyek konstruksi, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada masa pelaksanaan proyek konstruksi, sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal rencana dan realisasi di lapangan, yang dapat mengakibatkan pertambahan waktu pelaksanaan dan pembengkakan biaya pelaksanaan sehingga penyelesaian proyek menjadi terhambat. Penyebab keterlambatan yang sering terjadi adalah akibat perubahan situasi di proyek, perubahan desain, pengaruh faktor cuaca, kurang memadainya kebutuhan pekerja, material, ataupun peralatan, kesalahan perencanaan atau spesifikasi. Namun, dalam pengambilan keputusan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, tentu harus memperhatikan faktor pembiayaan sehingga hasil yang diharapkan yaitu biaya minimum tanpa mengabaikan syarat-syarat ketentuan pada mutu ISO 9001 tahun 2000 yang diinginkan. Dengan adanya keterbatasan tenaga kerja, maka alternatif yang biasa digunakan untuk menunjang percepatan aktivitas adalah dengan penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja sehingga berpengaruh pada biaya total proyek. Untuk mengetahui hal ini, perlu dipelajari tentang jaringan kerja yang ada serta hubungan antara waktu dan biaya. Hal tersebut disebut sebagai analisis pertukaran waktu dan biaya atau time cost trade-off analysis pada RANI 2014 P2. Mutu merupakan tolak ukur suatu produk yang direncanakan oleh setiap kontraktor dalam memberikan jasa pada pemilik proyek, baik dalam jasa pelayanan maupun dalam jasa produksi. Dan subbab yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah saya rangkum yaitu satu, bagaimana mengoptimalkan percepatan durasi proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua, bagaimana mengetahui biaya yang dibutuhkan akibat percepatan durasi proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem manajemen waktu dan biaya dengan mengacu pada mutu ISO 9000 tahun 2000. Seberapa besarkah manfaat dalam menerapkan sistem manajemen waktu dan biaya dengan ketentuan mutu ISO 9001 tahun 2000 pada proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sebab yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya rangkum yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan percepatan durasi proyek, dan yang kedua untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan akibat percepatan durasi proyek, dan yang ketiga untuk perbandingan antara durasi normal dan durasi percepatan sampai dengan akhir. Keempat, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerapan sistem manajemen waktu dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan mutu ISO 9001 tahun 2000. Dan yang terakhir, untuk mengetahui manfaat-manfaat dalam menerapkan penerapan sistem manajemen dengan ketentuan mutu ISO 9001 tahun 2000. Sebab yang keempat yaitu manfaat penelitian. Satu, dapat menambah pengetahuan pemahaman siswa terhadap cara mempercepat durasi
pekerjaan konstruksi yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, memberi pemahaman tentang analisa pertukaran waktu dan biaya. Yang ketiga, bahan pengetahuan untuk membaca tentang penerapan manajemen waktu dan biaya. Yang keempat, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dari menerapkan mutu ISO 9001 tahun 2000. Batasan masalah saya yaitu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan sistem manajemen waktu dan biaya berbasis mutu ISO 9001 tahun 2000. Yang kedua, mengkaji seberapa besar manfaat dalam menerapkan sistem manajemen waktu dan biaya berdasarkan mutu ISO 9001 tahun 2000 pada proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Yang keempat, percepatan durasi proyek dilakukan dengan penambahan jam kerja. Yang kelima, percepatan durasi proyek dilakukan dengan membandingkan durasi normal dan durasi percepatan sampai dengan akhir. Sistematika penulisan saya yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir daftar pustakanya. Dan bab kedua adalah tinjauan pustaka. Subbabnya yaitu proyek dan manajemen proyek. Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sementara, yang sudah ditetapkan awal pekerjaan dan waktu selesainya. Menurut Nur Hayati tahun 2010. Sebuah proyek merupakan suatu usaha atau aktivitas yang kompleks, tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, resource, dan spesifikasi performasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pelaksanaannya, setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling mempengaruhi dan biasanya disebut sebagai segitiga project constraint, yaitu biaya, waktu, dan mutu, di mana keseimbangan ketiga constraint tersebut akan menentukan kualitas suatu proyek. Perubahan salah satu atau lebih faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya satu faktor lainnya. Untuk diperlukan 9 suatu pengaturan yang baik, sehingga perpaduan antara ketiganya sesuai dengan yang diinginkan. Santoso 2013. Manajemen proyek yang dianggap sukses jika bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah waktu yang dialokasikan, yang kedua dalam biaya yang dianggarkan, yang ketiga pada penguasaan untuk spesifikasi yang ditentukan, yang keempat diterima konsumer, yang kelima dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum yang disetujui, yang keenam tanpa mengganggu aliran pekerjaan utama organisasi, yang ketujuh tanpa mengubah budaya yang positif. Sebab yang kedua adalah biaya proyek. Suatu proyek memerlukan berbagai jenis sumber daya, yaitu 4M, antara lain tenaga kerja, material, metode, dan peralatan. Kebutuhan sumber daya akan mempengaruhi masalah keuangan seperti masalah biaya dan pendapatan proyek. Biaya yang digunakan dalam proyek adalah biaya total. Total biaya untuk setiap durasi waktu adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah semua biaya yang dikeluarkan secara langsung berhubungan erat dengan aktivitas proyek yang sedang berjalan. Total waktu dari semua paket kegiatan dalam proyek menunjukkan total biaya langsung untuk keseluruhan proyek. Santoso 2013. Komponen biaya langsung antara lain, yang pertama biaya bahan dan material biaya, yang kedua biaya upah tenaga kerja, yang ketiga biaya alat, yang keempat adalah biaya subkontraktor. Biaya tidak langsung. Menurut Wiratmoko 2008, biaya tidak langsung tersebut meliputi biaya overhead, biaya tidak terduga, dan yang ketiga adalah keuntungan. Sebab yang ketiga adalah penjadwalan proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Hussein tahun 2011. Yaitu yang pertama metode Gantt chart, yang kedua kurva S atau Harmon curve. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai persentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Contoh penggambaran kurva S rencana dengan kombinasi bar chart dapat dilihat pada gambar yang saya paparkan di sini. Yang ketiga, metode network atau jaringan kerja. Dalam metode networking atau metode awal yang sering digunakan yaitu CPM, Critical Path Method, dan PDM, Precedence Diagram Method.
di mana CPM, kriteria method, dan metode jalur kritis merupakan model kegiatan yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan Microsoft Office Project 2016 untuk membuat network planning dan menentukan lintasan kritis pada aktivitas kegiatan proyek konstruksi, dimulai dari pengaturan pada kalender, kemudian input durasi dan prosesor tiap kegiatan, barulah dapat diketahui lintasan kritis yang nantinya akan diidentifikasi dalam perhitungan kenaikan biaya akibat percepatan atau cost slope-nya. Nurhayati 2010. Yang keempat, mempercepat waktu penyelesaian proyek. Mempercepat waktu penyelesaian proyek berarti melakukan usaha untuk menyelesaikan proyek konstruksi dengan durasi waktu yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Crashing. Crashing adalah suatu proses yang disengaja, sistematik, dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Terdapat 4 faktor yang dapat dioptimalkan untuk melaksanakan percepatan pada suatu aktivitas, yaitu meliputi penjadwalan, penambahan jam kerja, penambahan jumlah tenaga kerja, penggunaan peralatan berat, dan pengubahan metode konstruksi di lapangan. Penahan jam kerja atau lembur. Kerja lembur dapat dilakukan dengan penambahan jam kerja setiap hari dengan sumber daya yang sama tanpa menambah tenaga kerja. Adapun nilai penurunan produktivitas khususnya untuk kerja lembur dengan sumber daya manusia yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Hubungan waktu dan biaya. Keduanya akan berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek, walaupun tidak dapat dihitung dengan rumus tertentu. Akan tetapi, umumnya semakin lama proyek berjalan, maka akan semakin tinggi kumulatif biaya tidak langsung yang diperlukan. Ini adalah grafik hubungan biaya total, biaya tidak langsung, biaya langsung, dan waktu. Saling berpengaruh. Dengan menggunakan crash schedule, tentu saja biaya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan normal schedule. Dalam crash schedule akan dipilih kegiatan-kegiatan kritis dengan tingkatan kemiringan terkecil untuk mempercepat pelaksanaannya. Ini adalah gambaran grafik hubungan waktu biaya normal dan dipersingkat untuk suatu kegiatan. Menurut Soeharto, 1919, seandainya diketahui bentuk kurva waktu biaya suatu kegiatan, maka dapat mengetahui berapa slope atau sudut kemiringannya, sehingga bisa dihitung berapa besar biaya yang untuk mempersingkat waktu satu hari. Penambahan biaya langsung atau direct cost untuk mempercepat suatu aktivitas persatuan waktu disebut cost slope. Rumusan cost slope sebagai berikut. Cost slope sama dengan crash cost dikurang normal cost per normal duration atau crash dikurang crash duration. Yang kelima, analisa pertukar biaya dan waktu, time cost trade-off. Ervianto 2004 mengatakan pengertian time cost trade-off adalah suatu proses yang disengaja, sistematik, dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Selanjutnya melakukan konversi dimulai dari lintasan kritis yang mempunyai nilai cost terendah. Menurut Soeharto, prosedur mempersingkat waktu diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung waktu penyelesaian proyek dengan mengidentifikasi float dengan memakai kurun waktu normal. Yang kedua, menentukan biaya normal masing-masing kegiatan. Yang ketiga, menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan. Yang keempat, menghitung cost slope masing-masing komponen kegiatan. Yang kelima, mempersingkat kurun waktu kegiatan dimulai dari kegiatan kritis yang mempunyai cost slope terendah. Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur kritis baru, maka percepatan kegiatan kritis mempunyai kombinasi slope biaya terendah. Meneruskan mempersingkat kegiatan sampai titik proyek dipersingkat, membuat tabulasi biaya versus waktu, gambarkan dalam grafik dan hubungan titik normal, biaya dan waktu normal titik Y, yang terbentuk setiap kali mempersingkat kegiatan sampai dengan titik proyek dipersingkat TBD. Hitung biaya tidak langsung proyek dan digambarkan pada grafik di atas. Jumlahkan biaya langsung dan tidak langsung, mencari total biaya total sebelum kurun waktu yang diinginkan, periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu optimal, yaitu kurun waktu penyelesaian proyek dengan biaya terendah. Dalam mempercepat penyelesaian proyek, perlu mengupayakan agar penambahan biaya yang ditemukan seminimal mungkin. Mutu ISO 9001-2000. Pengertian mutu ditinjau dari definisi strategis menyarankan bahwa mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam kaitan ini, ISO atau International Organization for Standardization
adalah suatu badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan barang dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar ataupun revisi ISO standar yang telah ada. Standar yang dikeluarkan oleh ISO mempersiapkan oleh Technical Committee yang mewakili organisasi serta kalangan industri. ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu, persyaratan atau Quality Management System, requirement, berisikan standar yang diterbitkan oleh organisasi internasional yang mencakup persyaratan manajemen waktu, mutu yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem manajemen mutu yang terdapat dalam ISO 9001 lebih menekankan pada pendekatan proses. Manfaat penerapan ISO 9001-2000. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan yang telah menerapkan ISO 9001-2000. Menurut Gasper 2001, yakni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Yang kedua, perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9001-2000 diizinkan untuk menekankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan tersebut telah diakui secara internasional. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 dilakukan secara periodik oleh register dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem mutu. Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 tahun 2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari pemasok bersertifikat ISO 9000-2000 akan menghubungi lembaga registrasi, meningkatkan mutu dalam produktivitas manajemen, meningkatkan kesadaran mutu dalam perusahaan. Proses untuk mendapatkan ISO 9001 tahun 2000, yaitu kontraktor yang ingin mendapatkan sertifikat ISO 9001 tahun 2000 dapat mengikuti proses secara garis besar sebagai berikut. Menurut Gasper 2001. Yang pertama adalah adanya komitmen dari pimpinan puncak, yang kedua membentuk komite pengarah dan koordinator ISO, mempelajari persyaratan-persyaratan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000, mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000, audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal, memilih register. Registrasi jika sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2000 yang diimplementasikan dalam organisasi telah sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan lulus dalam penilaian. Maka organisasi itu akan diberikan sertifikat ISO 9001 tahun 2000. Bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Data umum proyek adalah satuan kerjanya Satuan Kerja Penilaian Perumahan Provinsi Kalimantan Barat. Nilai kontrak adalah 13.982.164.360 rupiah. Nama paketnya yaitu pembangunan rumah susun Universitas Darul Ulama, masa pelaksanaannya 240 hari, kalender 22 Maret 2021 sampai dengan 16 November 2021. Lokasi proyek Jalan Arteri Separio, Jalan Parit Barat, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat, Kuburaya. Nomor kontrak yaitu HK 02.01 garis miring PPK titik rusun garis miring PNP per KB garis miring 2001-21 garis miring 05. Tanggal kontrak yaitu tanggal 22 Maret 2021. Sumber dana yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Konsultan MK-nya adalah PT Vini Rekayasa Konsul KSO, PT Arita Teknik Persada, PT Bahtera Jasa Konsul Teknik. Nama pelaksanaannya yaitu PT Nairus Sifa Mumtaza. Lokasi proyek saya ambil dari Google Map, yaitu penelitian yang dilakukan pada Universitas Darul Ulama, Arteri Separio, Jalan Parit Barat, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat, Kuburaya. Ini adalah Google Earth yang saya ambil dari kontraktor, meminta datanya, dan tinjauan pustaka pada metodologi penelitian. Pada penelitian menggunakan metode deskripsi, yaitu dengan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Yang pertama adalah metode survei. Survei adalah penyelidikan yang didapatkan untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan. Studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu gambaran secara detail mengenai latar belakang, sifat, serta karakter yang unik dari suatu kasus.
Tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh saya sendiri yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap permintaan data, yang ketiga tahap pelaksanaan penelitian, yang keempat tahapan pengolahan data. Aspek penelitian. Yang pertama yaitu dokumentasi adalah berupa foto bukti kamera hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh saya sendiri. Buku catatan berfungsi sebagai alat untuk mencatat semua hasil diperoleh dengan pengamatan di lapangan. Aspek kualitatif. Pendekatan kualitatif dari penelitian ini adalah studi yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati, Molong 2011. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif membutuhkan informasi langsung dari pemberi informasi tentang status subjek penelitian dan tujuan penelitian yang diselidiki. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama data primer, yang kedua data sekunder yang berupa rencana anggaran biaya, gambar kerja, daftar harga satuan upah dan bahan, analisa harga satuan, time schedule, dan kurva S. Pembahasan biaya total proyek adalah penjumlahan dari biaya langsung dan biaya tidak langsung dikeluarkan oleh proyek tersebut. Besarnya biaya total sangat tergantung oleh lamanya waktu pelaksanaan proyek. Keduanya akan berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek walaupun tidak dapat dihitung dengan rumus tertentu. Akan tetapi umumnya semakin lama proyek berjalan, maka semakin tinggi kumulatif biaya tidak langsung yang diperlukan. Dengan menggunakan crash schedule, tentu saja biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan normal schedule. Dalam crash schedule akan dipilih kegiatan-kegiatan kritis dengan tingkat kemiringan terkecil untuk mempercepat pelaksanaannya. Menurut Suharto 1999, seandainya diketahui bentuk kurva waktu biaya suatu kegiatan, maka dapat mengetahui berapa slope atau sudut kemiringannya sehingga bisa menghitung seberapa besar biaya untuk membersihkan waktu satu hari. Time cost trade-off merupakan kompresi jadwal untuk mendapatkan proyek yang lebih menguntungkan dari segi waktu, biaya, dan pendapatan. Dalam mempercepat penyelesaian proyek, perlu mengupayakan agar penambahan biaya yang dibuka seminimal mungkin. Ini adalah bagian ahli penelitian. Yang pertama mulai, yang kedua data umum proyek, tinjauan pustaka, tahap pengumpulan data, aspek penelitian, aspek kualitatif, dan yang menuju ke kode A metode pengumpulan data, yaitu data primer, yaitu data primer tadi sudah kita bahas, observasi lapangan, data sekunder, RAP bekerja, harga analisa harga satuan, upah dan bahan, analisa harga satuan, time schedule, pengolahan data dan analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan saran selesai. Data pustaka yang saya ambil yaitu yang pertama Ardika OP 2014, analisis time cost trade-off dengan penambahan jam kerja pada proyek konstruksi, studi kasus proyek pengembangan jalan tol Bogor Ring Road seksi 2A skripsi, website 11 Maret. Arvianto 2004, teori aplikasi manajemen proyek konstruksi Yogyakarta, Andi. Frederica A 2010, analisis percepatan pelaksanaan dengan menambah jam kerja optimum pada proyek konstruksi, skripsi Universitas Udayana. Kasper V 2001, total quality management Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Vincent Gasper 2003, metode analisis untuk peningkatan kualitas PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Gian Li A 2021, analisis kinerja pelaksanaan proyek terhadap biaya dan waktu dengan metode net value. Studi kasus proyek pembangunan rumah sakit Kecamatan Pontianak Utara, skripsi jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Husen A 2010, manajemen proyek Yogyakarta, Andi. Melisari, net value, analisis terhadap biaya waktu pada proyek konstruksi, skripsi jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Meliasari I dan Indrayadi N 2014, net value analisis terhadap biaya dan waktu pada proyek konstruksi. Studi kasus proyek pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai. Jurnal Teknik Sipil 2000 Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura. Halaman 1 sampai dengan 11. Moleng LJ 2011, metodologi penelitian kualitatif edisi revisi Bandung PT Remaja Rosda Karya. Mulyani Endang 2006, bahan ajar manajemen konstruksi Pontianak, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nur Hayati, manajemen proyek Geraha Ilmu Jakarta. Rani I 2014, analisis perbandingan percepatan pelaksanaan bekerja dari penambahan tenaga kerja dan penambahan jam kerja pada proyek pembangunan
Gedung ITERA tahap 1 skripsi Universitas Lampung. Santoso B 2003 manajemen proyek konsep implementasi Yogyakarta Gerhana Ilmu. Soeharto I 1999 manajemen proyek dan konseptual sampai operasional edisi 2 Jakarta Erlangga. Prodi R 2004 sistem manajemen mutu ISO 9000 tahun 2000 PPM. Wati MN 2015 analisis percepatan proyek menggunakan metode time cost trade off dengan penambahan jam kerja lembur optimal skripsi Universitas 11 Maret. Widiat Moko 2008 analisis percepatan waktu menggunakan metode crashing pada kegiatan pemancangan di proyek dermaga 119 Tanjung Priok dengan aplikasi program Prep Master tugas akhir tidak diterbitkan Indonesia Jakarta. Lampiran yang saya lampikan itu ada yang proses survei pengukuran, pemancangan tiang pancang, tabok fondasi, penulangan kolom, penulangan balok, pengecoran lantai 2, penulangan kolom 2, pembongkaran casting, pengecoran pelak lantai, pengecoran casting, baja ringan atap, pekerjaan plafon, pekerjaan keramik, pekerjaan pengecatan, pekerjaan PGV. Ini adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya pada proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Ini adalah ada perjanjian siapan, ini adalah saya tampilkan rekapitulasi rencana anggaran biayanya, ini adalah time schedule yang direncanakan, dan ini ada jadwal penempatan tenaga kerja, dan rekapitulasi rencana anggaran biaya, ini adalah rekapnya yang pada substruktur dan sub non struktur atau non struktur standar ataupun non standar. Ini adalah time schedule yang struktur standar dan non standar. Ini ada set plan-nya, ini ada lantai 1, dan lantai 2, dan lantai 3, dan lantai dak, yang tampak depannya, tampak belakang, tampak samping kanan dan kiri. Dan sekian dari hasil pembahasan saya ataupun pemaparan saya tentang proposal skripsi saya yang berjudul analisis sistem penerapan manajemen waktu dan biaya berbasis mutu ISO 9001 tahun 2000 pada pembangunan rumah susun Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sekian dan banyak terima kasih.